الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا يفوق الحمد الحامدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننجو من الظالمين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. صل وسلم وكرم على سيدنا وشفينا ومولانا محمد ختم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ikhwan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman Islam, sihat wal afiyat. Diiringi dengan taufik hidayah, dengan semua nikmat tadi menyebabkan diri kita berada di tempat ini yang mana kita menjalankan aktivitas ibadah mahdhah yang wajib dan diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan pula kepada pemimpin dunia akhirat yang tidak pernah dusta terhadap umatnya. Tiada lain adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarganya dan sahabatnya hingga hari kemudian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana sabda ini isinya adalah dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada iblis, yang mana iblis diperintahkan untuk datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah untuk bertanya kepada si iblis. Iblis datang, tidak mau masuk ke dalam ruangan karena di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab. Iblis takut dengan Sayyidina Umar bin Khattab karena beliau itu adalah sahabat Nabi terkemuka yang tegas membela agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Iblis datang kepada Nabi Muhammad. Dengan lantang dia berkata, "Ya Muhammad, kiranya ada apa yang kau akan berpertanyakan kepada aku?" Allah Subhanahu wa taala sengaja mempertemukan antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada iblis itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya iblis, kam ahibbauka min ummati?" Wa qala iblis, ahibbai min ummatika asratu nafarin. Hai iblis, kiranya berapa golongan dari kalangan umatku menjadi sahabat karibmu? Saraya iblis mengatakan bahwasanya sahabat-sahabat karibku di kalangan umatmu ada 10 golongan orang. Awaluhum, yang pertama, al-imamul jair li ra'iyatihi. Imam yang zalim, pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Kalau ditinjau kepada bawahan ini, yang paling sering berada di masyarakat pertama adalah dalam rumah tangga. Yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga adalah seorang bapak, seorang suami,
apakah suami dan bapak itu berlaku adil dan berlaku baik kepada istri dan anak-anaknya. Kalau seandainya dia tidak adil dan tidak berlaku baik, berarti dia zalim. Maka zalim itu adalah sahabat daripada iblis. Orang yang zalim sebagai sahabat iblis. Lalu ke dalam masyarakat adalah RT. Bagaimana RT terhadap warganya? Apakah dilakukan dengan baik? Apakah mempersulit? Atau bagaimana? Kalau seandainya itu mempersulit dan melakukan kurang bagus, berarti RT itu zalim. Naik pada RW, sama terus sampai lurah, sampai camat, terus sampai dari kepresidenan. Pemimpin, presiden atau raja yang zalim kepada rakyatnya berarti bertemannya iblis. Itu yang pertama. Di kalangan umat Nabi Muhammad menjadi sahabatnya iblis adalah mereka orang-orang pemimpin-pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya, terhadap bawahannya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, man aywan, siapa lagi? As-sani wal mutakabbir, orang yang sombong. Diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamah amsal zulli fi suwar rijal yakshahumuz zul min kulli makan isyakuna ila sijni fi jahannama yusamma buris. Diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, dikumpulkan nanti orang-orang yang sombong. Sombong dengan pangkat dan kedudukannya. Mentang dia berada di kursi empuk. Mereka melakukan semena-mena dengan kesombongannya. Maka mereka nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dikumpulkan di padang mahsyar, diserupakan badannya seperti semut bakok, dan palanya pala orang. Waswar rijal, ya berbentuk laki-laki, pala laki-laki, yakshahumuzul, dipenuhi dengan kehinaan setiap ia melalui. Orang-orang yang kumpul di padang mahsyar, ia merasa hina. Memang sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan mereka, orang-orang yang sombong itu. Yusakuna ila sijni, mereka digiring di dalam penjara, namun penjara itu juga berada di dalam penjara. Penjara itu berada di dalam Jahannam. Maka sijnun itu, penjara yang ada di dalam Jahannam itu dinamakan yusamma bulus. Dinamakan bulus. Mungkin banyak orang-orang mereka yang sombong-sombong itu punya akal bulus. Yushkauna min asaratil ahlin nar. Ia diminumi dengan kotoran-kotoran bekas dari orang-orang neraka. Air seninya orang neraka itu diminumin buat orang-orang yang sombong. Nanti ia akan merasakan itu siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihinakan mereka orang-orang yang sombong itu. Karena orang yang sombong dia senantiasa berada dalam lentak kemaksiatan. Kemudian siapa lagi? Rasulullah bertanya, hai man aywan wal ghaniyul ladzi la yubali min aina yaktasibul mal wa fi madza yunfiq. Orang kaya yang tidak peduli dia mengambil harta itu, memetik harta itu, apakah dari yang haram
dan diimpakkan ke tempat yang tidak bagus. Justru barang yang haram tidak mungkin berada di dalam masjid atau musholla, bahkan berada di tempat-tempat yang tidak bagus. Mereka lebih cenderung berpoya-poya pergi ke puncak, ke gedung-gedung, nightclub. Itulah karena harta yang diambil bukan dari yang halal. Kemudian siapa lagi? Yang keempat adalah wal alim, orang alim, ustaz, guru. Wal alimul ladzi saddaqal amir ala jawrih. Seorang alim, seorang guru ya adalah ia membenarkan kedustaan, kecurangan, kezaliman orang-orang pemimpin. Ia tidak mengatakan apa-apa. Karena memang ulama-ulama umatku, kata Nabi, adalah mereka pemegang amanah. Selama dia tidak berkecimpung di dalam kepemerintahan yang mana ilmunya tidak membenahkan kebaikan. Ya, ulama yang tidak berada di dalam pemerintahan itu adalah ulama umatku. Dan tidak nyemplung dalam keduniaan adalah umatku. Ada pemegang amanatku, kata Nabi. Kalau seandainya berada di dalam pemerintahan, ilmunya tidak bisa membenahkan kecurangan-kecurangan, kezaliman-kezaliman yang ada di atas, maka mereka menjadi temannya iblis. Jadi temannya iblis. Dia tidak bisa membelanjakan harta bendanya orang-orang kaya, ya, yang tidak peduli, dan orang alim yang senantiasa dia tidak bisa membenahkan, memberikan nasihat yang bagus kepada orang-orang yang ada di atas, karena sudah berada di kursi empuk. Dan juga diriwayatkan ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man abta bi ghairi ilmin la'anathul malaikatus sama wal ard. Siapa orang yang memberikan fatwa tanpa diberi ilmu, tanpa dengan ilmu, meskipun dia tahu, alim dia, ngerti, tetapi tidak disertai dengan ilmu, dia berikan fatwa dengan sembarangan, maka malaikat langit dan malaikat bumi akan melaknat dia. Dia terusir daripada umat, dia menjadi pengkhianat Nabi. Al ulama'u ummati umana'ur rasul, ulama-ulama umatku adalah pemegang amanat Nabi dan Rasul. Malam syalitul sultan wa dakhilud dunya, in salatul sultan khalatul sultan wa dakhalu fid dunya fahum faqad khanu rusula fahzaruhum. Kalau ulama-ulama sudah berada dalam pemerintahan, tidak bisa ilmunya membenahi kekotoran yang ada di atas, bahkan justru dia nyemplung dalam keduniaan itu, maka di ulama yang seperti itu adalah pengkhianat Rasul. Maka waspadalah. Begitulah nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beberapa teman iblis yang mana Rasulullah katakan, pertama adalah imam yang zalim, pemimpin yang zalim, dan orang-orang yang sombong, dan orang-orang yang kaya yang dia mencari kekayaan dari hal yang haram. Kemudian orang alim tidak bisa membenarkan kebohongan, ya, dia selalu membenarkan kebohongan orang-orang zalim yang ada di atas sana. Itulah 4 macam orang yang menjadi temannya iblis. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Allah pelihara iman dan Islam kita agar kita dalam mukmin dan muslim akan meninggal dunia dalam iman dan Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani adam ala ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.